Shalom adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu sama Karya. Nah, sebelum Karya sharing, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami, hati kami, supaya kami boleh duduk diam, belajar dengan sungguh-sungguh, dan apapun yang kami pelajari, Tuhan taruh di dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, adik-adik, hari Arya mau belajar bersama adik-adik tentang berkata jujur. Nah, adik-adik, bisa nggak sih kita menjadi orang yang jujur hidupnya dan ketika melakukan kesalahan berani mengakuinya? Nah, Karya mau ambil dari satu orang tokoh di dalam kitab Samuel. Sudah pasti orangnya adalah Samuel yang akan kita bahas. Di 1 Samuel 12, dibuka dulu. Fokus pelajaran kita akan di ayat 3 dan 4-nya. Tapi Karya kasih sedikit latar belakangnya ya. Ini judul kitabnya adalah Samuel minta diri dari bangsa itu. Jadi ceritanya itu Samuel itu sudah memimpin bangsa Israel cukup lama. Dan dia sudah tua dan saatnya dia mau mengundurkan diri gitu ya. Nah, sudah ada raja yang memimpin. Nah, kita baca sama-sama. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Kita lihat di ayat ketiganya, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku. Dia minta kesaksian yang menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawaban yang lebih luar biasanya lagi, ini jadi seluruh rakyat bilang begini. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Wow, luar biasa sekali ya. Hidup yang sangat bersih dari masa mudanya hingga dia tua dan mengundurkan diri ketika dia memimpin bangsa Israel sampai akhirnya dia mundur, hidupnya jujur. Coba kalau misalnya hal ini yang diperhadapkan kepada kita. Kalau misalnya adik-adik yang diminta untuk berdiri di depan kelas terus bilang sama teman-teman, adakah hal yang sudah aku lakukan buruk kepada teman-teman? Pernahkah saya membuli teman-teman? Pernahkah saya mengambil barang teman-teman? Pernahkah saya melakukan hal yang tidak menyenangkan hati teman-teman? Pernahkah saya menyontek atau menyakiti? Nah, kalau misalnya bisa ditemukan teman-teman kamu menjawab, gak pernah, kamu baik sekali, kamu teman yang luar biasa. Wow, hidup kita luar biasa. Karya, kalau dicoba di dalam hidup Karya, jangan ke teman-teman deh, ke keluarga Karya. Isinya di rumah Karya itu ada mama, ada papa, ada koko sama cici Karya. Nah, kalau Karya di depan mereka terus Karya bilang, adakah hal yang tidak baik yang saya lakukan kepada kalian selama saya tinggal di rumah ini? Karya yakin sekali jawabannya banyak, pasti begitu. Wah, apa saja? Jangan sebut yang lama-lama, jangan dari masa muda Karya. 1 minggu terakhir saja. Pasti dibilang, kamu ya kemarin malas cuci piring, langsung kabur ke atas ketika selesai makan. Lalu yang kedua, kamu bangun siang gak bantuin mama masak sampai mama harus kerepotan pagi-pagi. Lalu datang koko Karya. Kamu kemarin ya saya perpanjang STNK gak bisa. Gara-gara apa? Ada tilang, kamu melanggar ganjil genap. Masa sih? Saya masih, masa sih? Lalu dikasih lihat. Oh, ternyata ada tanpa Karya sadari. Karena pikirnya PPKM gak ada ganjil genap. Ternyata salah lewat jalur. Nah, sudah banyak kesalahan, bikin kesel gitu ya. Jadinya kan susah ngurusin, harus ke pengadilan, tebus dulu tilangnya, baru bisa perpanjang STNK-nya. Ribet, menyusahkan orang lain. Belum lagi papa Karya. Kamu kalau pergi kerja ya, gak pernah izin papa. Selalu nyelonong pergi saja.
sekali ternyata hal yang tidak menyenangkan yang Karya lakukan. Itu baru seminggu terakhir. Belum lagi kalau dari kecil gitu ya, kalau ditanya, wah kamu ya suka banget ngerusak barang. Lari-lari nabrak sana nabrak sini terus gak pernah mau minta maaf. Mukul adik, banyak gitu ya. Gak bisa Karya mungkin rasanya menemukan yang tidak melakukan hal yang buruk. Wah, jangankan itu. Di depan tim kerja Karya, saya rasa mereka akan jawab, Bu Ria ya kemarin marahin saya, Bu Ria kemarin omelin saya, Bu Ria gak sabar ngadapin saya. Wah, banyak sekali. Kalau di kantor Karya pernah sekali minjem barang lupa balikin. Nah itu juga pasti, wah kamu lupa ya, kamu ngambil barang saya gak balikin. Kadang-kadang suka merasa bahwa kayaknya pakai bersama gak apa-apa deh. Terus akhirnya lama-lama kayaknya ini jadi milik saya saja lah. Jadi sering sekali hal tersebut terjadi di dalam hidup kita. Nah kalau adik-adik diperhadapkan pada kondisi seperti ini, berani gak kita berkata jujur bahwa iya saya salah dan saya mau mengaku saya salah. Dan saya mau mengembalikan atau memperbaiki kesalahan saya. Berani gak kita jujur? Kalau misalnya sudah mecahin barang lalu bilang, iya saya mecahin dan saya mau ganti. Kalaupun tidak bisa ganti, minimal bilang, iya saya akan kumpulin dulu uang untuk ganti. Sekarang saya belum bisa ganti tapi saya janji mau ganti. Terus kalau misalnya sudah bikin kesalahan, nyakitin hati teman, iya saya minta maaf, besok-besok saya nggak akan lagi melakukan hal yang sama. Kalau nyontek bagaimana? Berani nggak jujur sama bu gurunya bilang, Bu guru kemarin saya tahu waktu ujian karena online ibu nggak lihat, saya matiin kameranya, ternyata saya buka buku. Lebih pilih mana? Nilai bagus tapi nggak jujur atau nilainya cukup saja tapi itu hasil kerja keras kamu? Yuk belajar yuk hidup jujur biar pada akhirnya nanti kita bisa ditemukan ketika kita bilang sama teman-teman kita, mereka bilang, saya tidak menemukan hal yang buruk di dalam teman saya yang ini. Ketika dia belajar, dia jujur. Ketika dia mengerjakan PR, dia jujur. Ketika di kelas, dia pun baik sama saya. Tidak pernah menyakiti saya. Gimana caranya bisa sampai seperti itu? Satu-satunya cara supaya kita bisa hidup jujur adalah hidup melekat kepada Tuhan. Tempel sama Tuhan. Sehingga tidak akan kita melenceng sama Tuhan. Karena setiap kali kita mau melakukan kesalahan kita ingat, Tuhan gak ngajarin saya kayak gitu, saya takut, saya gak berani. Kalau kita hidup menempel sama Tuhan, Roh Kudus itu akan selalu ingetin kita, jangan lakuin ini, nanti kamu berdosa loh kepada Tuhan. Gak enak hatinya. Roh Kudus itu selalu ingetin kita, jangan yuk lakuin ini. Jangan bikin Tuhan sedih yuk. Jangan menyakiti diri kita sendiri dengan melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kita memang Tuhan yang baik sih. Tapi bukan berarti kita boleh dengan sengaja menyakiti hati Tuhan kan. Nah, adik-adik mari sama-sama hidup untuk jujur. Proses tahu berat kak. Gak mudah kak, gak bisa secara otomatis, gak apa-apa, tapi perlahan-lahan mau memperbaiki diri. Karya pun begitu. Ketika Karya diingatkan, kamu melakukan ini, iya sorry ya, minta maaf untuk memperbaikinya. Jujur, oh iya memang saya salah, saya minta maaf. Jangan bilang, enggak, kamu aja kali yang merasa, enggak, biasa aja. Hal ini sering terjadi. Jangan membela diri kalau kita salah ya. Yuk berani jujur. Berani bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kalau salah ya ngaku salah. Oke, anak Tuhan luar biasa karena di dalam Amsal 16 ayat 13 kita buka bersama-sama. Amsal 16 ayatnya yang ke-13. Karya suka banget sama ayat ini. Amsal 16 ayatnya yang ke-13. Bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Bibir yang benar dikenan raja. Jadi orang yang suka berkata jujur pasti disukai sama raja. Raja itu bisa siapa? Raja itu orang yang posisinya lebih tinggi di atas kita. Bisa orang tua, bisa guru, bisa kakak-kakak sekolah minggu, bisa sahabat-sahabat kita. Itu semuanya pasti senang sama kita ketika kita orang yang selalu berkata benar.
Dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Nya huruf besar. Wah, ini yang paling luar biasa. Ketika kita hidup jujur, Tuhan mengasihi kita. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, apalagi yang kita butuhkan? Semua pasti dikasih. Oke? Mau dong hidup dikasihi Tuhan? Mau dong hidup disayang sama banyak orang? Yuk berani berkata jujur, mengakui kesalahan kita, memperbaikinya ke depannya. Jangan ulangi lagi. Karena Tuhan mau kalau iya ya bilang iya, kalau tidak ya bilang tidak. Karena kalau iya tapi enggak, itu pasti bukan dari Tuhan. Dan Tuhan tidak suka hal yang seperti itu. Nah, sampai di sini Karya sharingnya, kita sama-sama belajar ya. Hidup jujur, Karya tahu Karya juga masih banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki. Karya juga pengen banget bisa seperti Samuel yang pada akhirnya ditemukan, kamu gak ngelakuin hal yang buruk, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kami tidak mendapati kesalahan di dalam hidupmu. Karya juga mau. Sampai pada akhirnya Tuhan bilang, kamu hambaku yang setia, ayo ikut dalam perjamuanku. Tuhan mau mengundang kita untuk ikut bersama-sama dia di dalam perjamuan pesta dia, di dalam surganya Tuhan. Jadi mari hidup benar. Kita lipat tangan, kita mau berdoa supaya Tuhan tolong kita untuk bisa berani berkata jujur, berani memperbaiki diri kita kalau kita sudah salah. Lipat tangannya ya. Bapak yang baik, terima kasih hari ini sudah ingatkan kami lewat tokoh Samuel yang bagaimana menjaga hidupnya dari masa mudanya hingga masa tuanya, hidup benar di hadapan Tuhan. Kami juga mau seperti itu Tuhan. Kalau misalnya hari ini kami melakukan kesalahan atau sebelum-sebelumnya kami melakukan kesalahan, ampuni kami, ajar kami untuk memperbaiki diri supaya kami boleh belajar hidup ke depannya semakin baik dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Selalu ingatkan kami kalau kami mulai melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Ketika kami mau mulai tidak jujur, Tuhan yang ingatkan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini ya sharingnya, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.